Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kedengaran enggak suaranya? Kedengaran ya? Ini soalnya saingan sama suara air ya. Ya, tapi mudah-mudahan terdengar. Nah, baik bapak-bapak dan ikhwas sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa hadir ke majelis ini meskipun tantangannya cukup berat ya. Jadi kalau ngikutin hawa nafsu malas banget ya. Hujan-hujan begini apalagi rumahnya agak jauh ya. Tapi Allah gerakan kita ya. Allah izinkan kita bisa hadir ke majelis ini yang pahalanya sangat besar ya. Nah, saya sering menyampaikan di majelis-majelis di mana Rasul mengatakan inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in au man fis samawati wal ardi hatta al-hitanu fi jawfil ma. Jadi orang yang mencari ilmu itu maka akan beristighfar untuknya semua makhluk. Nah, makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi semua beristighfar untuk siapa? Untuk orang-orang yang talibul ilm, mencari ilmu. Insyaallah kita termasuk di dalamnya. Bahkan kata Rasul sampai ikan paus yang ada di dalam air pun mereka beristighfar untuk kita, untuk orang-orang yang sedang mencari ilmu. Nah ini, apalagi berat ya, semakin berat tantangan tentu saja semakin banyak juga pahalanya insyaallah. Ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Nah kita akan membahas bab lanjutan ya, yaitu bab tentang wajibnya masuk ke dalam Islam secara menyeluruh dan meninggalkan ya, segala sesuatu selain Islam. Yaitu halaman berapa berarti di kitab antum? Halaman 29. Sekarang kita akan masuk pada dalil yang keempat, yaitu hadis dari Abdullah bin Amru, halaman 29. Mari kita perhatikan. Wa an Abdullah ibni Amru ibni Al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, bapa dan putranya. Kedua-duanya sahabat Nabi. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil. Akan datang kepada umatku sesuatu yang telah datang kepada Bani Israel. Hazwan na'li bin na'l. Artinya ya, hazwan na'l bin na'l itu ya, na'l itu sendal. Selangkah demi selangkah itu maksudnya. Hazwan na'l bin na'l. Atau disebutkan dalam kitab Iqlamul Anam, yang dimaksud hazwan na'l bin na'l itu adalah kita akan persis mengikuti apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Persis yang mereka lakukan kita ikutin. Ibarat sendal dengan sendal. Jadi hazwan na'l bin na'l juga artinya adalah mereka kalau mau buat sendal ada ukurannya. Supaya sendal itu bagus, enak kan, ada ukurannya, ada standarnya. Sama gitu. Jadi persis sama. Apa saja yang dilakukan oleh Bani Israel, nanti umat Rasul akan ngikutin. Gitu.
kebid'ahan apa saja yang dilakukan oleh mereka, umat Nabi Muhammad akan ikut. Itu pasti. Karena Rasul mengatakan layak tiyanna. La itu huruf taukid, lamut taukid artinya pasti, niscaya. Terus huruf nun ada syiddahnya. Kalau dilihat ya di hadis itu, benar nggak? Ada syiddahnya huruf nun. Layak tiyanna. Ada ya? Itu jadi 2 kali Rasulullah menekankan. Ini namanya lam taukid dengan nunut taukid ya, nun as-sakilah, nunut taukid as-sakilah. Pasti akan datang pada umatku apa yang telah datang, apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Hazwan na'al bin na'al artinya persis sama. Tapi Rasul menggunakan istilah hazwan na'al bin na'al. Nah, seperti satu langkah sendal dengan langkah sendal berikutnya, sama. Hatta sehingga ingkana minhum, jika ada dari Bani Israel, dari mereka Bani Israel itu, man ata ummahu ala niyatan. Sehingga jika ada di antara Bani Israel itu yang menggauli ibunya sendiri secara terbuka. Alania itu secara terbuka, nggak malu-malu. Jadi nggak lagi di dalam ruangan, tapi di ruang terbuka, ibunya sendiri. Masya Allah. Seandainya ada ingkana minhum min Bani Israel, orang yang mendatangi ibunya sendiri, menggauli ibunya sendiri secara terbuka, lakana fi ummati man yasna'u dzalika. Maka niscaya nanti dari umatku ada yang melakukan hal yang sama dengan orang Bani Israel itu. Jadi umat Islam, umatnya Rasul, ada yang berani melakukan perzinahan dengan ibunya sendiri di ruang terbuka, sebagaimana orang Bani Israel melakukan hal itu. Jika ada, nanti umatku akan ngikutin juga. Ini lil mubalaghah. Mubalaghah itu menunjukkan kesangatan. Artinya luar biasa. Seburuk apapun yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, seburuk apapun diikutin. Gitu. Akan ada nanti saat seperti itu. Nah, kan ini ngeri kan. Nah, ya kalau dalam kehidupan kita yang sudah-sudah, banyak gak kebiasaan orang Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasrani diikuti oleh kita? Kan sebentar lagi ini tanggal berapa ini? 20 atau 30 sekarang? 30 ya? Coba nanti lihat hari Sabtu atau besok malam. Ya benar ya? Jumat malam Sabtu lihat aja nanti. Lihat di Malioboro atau lihat di depan Amplas biasanya kan? Ya ada hikmahnya ya. Tapi nggak tahu dibiarkan atau tidak. Jangan-jangan kalau kebatilan dibiarin. Kalau kebatilan dibiarin. Iya kan? Itu. Seandainya nggak ada pandemi, wah kan rame itu. Nah itu mencerminkan bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar terjadi. Nah, serusak apapun yang dilakukan oleh mereka diikuti, pasti diikuti. Nah, ini ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Maka ini sesungguhnya adalah peringatan dari Nabi, peringatan keras. Hati-hati kita jangan sampai ikut Bani Israel, karena nanti ada di antara umat beliau yang ikut-ikutan. Artinya min itu sebagian, enggak semuanya. Nah, tapi sebagian ini sebagian besar atau sebagian kecil lah, itu masalahnya. Nah, sebagian besar. Semoga kita tidak termasuk yang dikatakan oleh Nabi ini. Nah, justru ini pelajaran buat kita. Nabi sudah menyampaikan jauh-jauh hari, ya, ketika beliau masih hidup. Lalu beliau bilang, wa inna bani Israel tafarraqat ala snataini wa sab'ina millah. Sesungguhnya Bani Israel itu akan terpecah menjadi 72 golongan. Wa tafarraqa ummati ala salasin wa sab'ina millah. Sementara umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semua mereka ada di dalam neraka. Semua umatku ada dalam neraka, kata Rasulullah. Yang berapa jumlahnya? 73 golongan. Illa
millatan wahidah, kecuali satu golongan yang tidak masuk neraka. Qalu, lalu para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapakah dia ya Rasulullah yang satu golongan itu? Di dalam hadis ini dikatakan qol, Rasul bersabda, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang menempuh jalan yang aku dan sahabat-sahabatku tempuh, atau orang yang berada di jalan di mana aku dan sahabatku ada di jalan tersebut. Nah, itulah dia yang akan masuk surga. Artinya apa? Yang ngikutin Rasul dan para sahabat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man hiya ya Rasulullah, hiyal jamaah, kata Rasul. Dialah al-jamaah. Maka asal usul kata ahlu sunnah wal jamaah itu ada dari hadis ini. Jadi umat itu akan terbagi 73 golongan. Satu aja yang masuk surga, yang 72 masuk neraka. Siapa mereka? Jamaah. Maksudnya jamaah itu siapa? Rasul bilang, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berjalan di atas jalan yang aku dan sahabat-sahabatku berada di atasnya. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, inilah peringatan sangat keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun yang 72 itu, yang tadi kata Rasul 72 masuk, semua masuk neraka, kan berarti 72, karena satu yang tidak. Nah, walaupun yang 72 itu nanti beda-beda sebab masuk nerakanya, ada karena kekufurannya. Ada nggak umat Nabi jadi kafir, tapi dia merasa tetap sebagai umatnya Rasul? Ada. Orang Syiah, kalau ditanya dia disebut kafir nggak mau, tapi dia kafir. Dia telah kafir, berani menentang hadis Nabi secara terang-terangan. Mereka mengatakan Ali lah yang paling utama dibanding sahabat-sahabat lain. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman telah merampas kekhalifahan dari Ali. Lalu mereka menghina-hina Abu Bakar, menghina Ali. Menghina Abu Bakar, menghina Umar, menghina Utsman. Bahkan katanya keset di negeri orang Syiah, kalau kita tulisannya welcome, kalau di negeri mereka tulisannya Abu Bakar, Umar, Utsman gitu, di keset. Saking bencinya mereka kepada sahabat utama. Padahal seutama-utama sahabat adalah Abu Bakar, tapi mereka benci. Nabi sendiri pernah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kamu celak sahabat-sahabatku. 3 kali Rasul menegaskan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kau celak, jangan kalian celak sahabat-sahabatku. Kenapa? Nah, lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, la yablughu mudda ahadihim wala nasifahu, maka kebaikan dia tidak akan bisa menyamai kebaikan sahabat. Walaupun satu mudnya nggak bisa. Boro-boro satu mud kata Rasul, bahkan setengah mudnya pun nggak bisa. Tapi kok mereka berani menghina para sahabat Nabi, sebagian dihina-hina oleh mereka. Nah, itu ikhwas sekalian. Ada ya umat Nabi merasa dirinya sebagai umat Nabi, tapi sebenarnya juga kafir. Nah, kemudian ada juga dia masuk neraka karena kesesatannya, bukan karena kekufurannya. Dia nggak kafir tapi sesat, menyimpang. Ada pula karena perbuatan bid'ahnya. Semua itu diancam akan masuk neraka, tidak akan selamat dari siksa api neraka kecuali dengan ittiba alkitab was sunnah wa manhajis salafus saleh. Syaratnya 3 kalau ingin selamat dunia akhirat, ingin selamat dari siksa api neraka. Ikuti Quran, ikuti sunnah, ikuti manhaj atau cara hidupnya para ulama salafus saleh. Salaf yang dimaksud adalah orang-orang
Terdahulu maksudnya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu maksudnya salafus saleh. Atau tabi'in, tapi yang saleh. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Jadi macam-macam sebabnya. Lalu dikatakan wal yata'ammal al-mu'minul ladzi yarju liqa Allahi, maka hendaklah seorang mukmin yang berharap bisa ketemu dengan Allah merenungkan. Apa yang direnungkan? Kalamas shadiqi wal was-saduq. Kalamas shadiq itu maksudnya perkataan Rasul yang benar kalau ngomong. Was-saduq, saduq atau masduq ya. Dan yang dibenarkan. Kalau masduq yang dibenarkan oleh Allah fi hadzal maqam, dalam masalah ini tadi. Jadi harus kita perhatikan, kita renungkan apa yang dikatakan Nabi dalam hadis tadi, bahwa umat beliau ada yang betul-betul ngikuti Bani Israel, persis diikuti semuanya. Perhatikan itu. Nah, tapi terus dikatakan khususnya perkataan Nabi yang berbunyi ma'ana alaihi wa ashabi, yang akan selamat, tidak akan merasakan azab neraka, yang masuk surga adalah orang-orang yang berada di atas jalan, yang mana di jalan itu ada Rasul dan para sahabat. Artinya ngikutin manhajnya Rasul dan para sahabat, jalannya Rasul dan jalannya para sahabat. Ya laha min mau'izatin law waqafat minal qulubi hayatan, yang artinya duhai, dalam sabda ini ada nasihat. Ada nasihat yang andai nasihat ini menetap dalam hati, waqafat minal qulub hayatan, maka niscaya hati itu akan hidup. Kalau nasihat Nabi ini menetap dalam hati kita, niscaya hati kita akan hidup. Nah, Bapak-bapak dan ibu sekalian, masih ingat nasihat Nabi apa tadi? Apa nasihat Nabi tadi? Bahwa di umatku ini akan datang kepada umatku ini orang-orang yang mengikuti Bani Israel persis. Terus apalagi kata Nabi? Apa? Nah, Islam umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Terus semuanya masuk kecuali siapa dia? Ahli sunnah wal jamaah atau itu nasihat Nabi. Itu ingat-ingat tuh. Ya. Jadi Nabi mengingatkan kita nanti akan datang umatku yang berperilaku mengikuti perilakunya Bani Israel persis. Bahkan seandainya jika ada dari mereka menggauli ibunya di ruang terbuka, di ruang terbuka, maka umatku pun akan ikutan itu. Nah, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Lalu tadi bahwa apa yang dikatakan Rasul itu suatu kebenaran. Rasul itu kalau ngomong tidak pernah bohong. Gimana dalilnya dalam Al-Quran? Kalau Rasul itu kalau ngomong nggak pernah bohong. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu kalau ngomong nggak pernah berdasarkan hawa nafsu. Apa yang diomongkan Rasul adalah wahyu yang telah Allah wahyukan kepadanya. Surah An-Najm ayat 3-4. Jadi Rasul shadiq ya, shadiq masduq ya, benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu sekalian, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan
Nasihat dari Nabi ini, yang mana tadi mengatakan, seandainya nasihat ini menetap dalam hati seseorang, maka hatinya akan hidup, akan mengambil pelajaran, dan akan semangat untuk mengetahui yang hak dan mengamalkan yang hak. Kalau nasihat Nabi tadi menetap dalam hati kita akan hidup. Dia pasti semangat untuk belajar, pasti. Karena mana mungkin kita bisa ngikuti jalan Rasul, jalan para sahabat, kalau kita nggak ngerti kan? Nggak tahu hadis Nabi, gimana mau kita ikutin? Maka seharusnya seorang mukmin yang mendengar hadis ini, dia akan semangat al-hiras ala ma'rifatil haq, untuk mengetahui mana yang hak, caranya apa, hadir ke majelis ilmu, baca buku, belajar, lalu dia amalkan. Dan dia tentu punya prinsip kokoh. Saya nggak mau ini, kenapa? Karena dalilnya ada ini. Karena kata Rasul seperti ini, saya nggak mau itu. Punya prinsip yang kuat. Kalau dia betul-betul merenungkan nasihat Nabi ini, dan dia akan semangat, thalabul ilmi, dia akan semangat. Nah, maka wa alla yakunal insanu imma'atan ma'an nasi aina ma kanu bal yakunu ma'al haqqi daiman abada. Maka janganlah kalian itu menjadi pengekor ikut-ikutan. Orang begini dia begini, orang begitu dia begitu. Orang ke sana dia ke sana, orang ke sana dia ke sana. Ikut aja pokoknya. Gimana orang enggak punya prinsip, enggak punya ilmu. Orang ngadain perayaan tahun baru, ikut, ayo rame-rame. Orang bilang, jangan, kita kan punya tahun baru Islam, nanti aja Hijriah, ikut. Padahal itu juga sama-sama enggak boleh. Nah, itu. Orang ngapain, dia ikut. Itu namanya imma'ah. Imma'ah itu akhlak tercela. Imma'ah itu artinya ikut-ikutan. Seharusnya bagaimana? Harusnya dia senantiasa bersama dengan al-haq, kebenaran, daiman abada. Selalu seperti itu. Nah, jadi dia kokoh memegang ilmunya, berprinsip sesuai dengan ilmu yang sudah sampai kepadanya. Wala yuqallidu bighairi hudan taklidal a'ma. Dia tidak taklid tanpa petunjuk dengan taklid yang buta. Enggak dia. Dia selalu hati-hati. Ada fipulan bin fulan, orang begitu semua. Dia lihat dulu, itu orang melakukan itu ada dasarnya atau tidak. Nanti dulu, saya nggak mau ikut-ikutan. Nah, dia selalu berusaha seperti itu. Nah, dia tahu dulu ini apakah hak atau tidak. Kalau itu hak, dia lakukan. Kalau ini batil, dia akan tinggalkan. Dan bahkan kalau dia tahu sesuatu itu yang hak, dia akan mengajak saudara-saudara muslim untuk melakukan yang hak ini. Nah, jadi kalau bapak-bapak ibu sekalian, antum udah tahu yang hak, itu jangan hanya disimpan sendiri dan diamalkan sendiri. Orang lain nggak melakukan, nggak apa-apa. Itu urusannya dia. Yang penting saya yang benar. Itu nggak boleh. Orang mukmin itu dia selalu gelisah. Alhamdulillah kita bersyukur ya, udah cinta terhadap ilmu, kita udah punya ilmu, berusaha mengamalkan ilmu itu. Jangan berhenti, sampaikan kepada orang, ajak orang. Harus seperti itu. Nah, kita dakwahi mereka, kita seru mereka, ayo. Nah, ikuti ini yang benar, karena hadisnya ini, ayatnya ini. Kalau belum puas, ayo kita hadir ke majelis ilmu dan seterusnya. Nah ini, jadi jangan hanya cukup sampai di kita, tapi kita ketika ilmu sudah sampai, sampaikan juga kepada orang lain. Nah, wa hadza huwal wajib ala kulli muslim, katanya. Kata saya, Shalih bin Fauzan, inilah sesuatu yang wajib bagi setiap muslim. Jadi setiap muslim wajib nuntut ilmu, wajib ngamalin ilmu, wajib menyampaikan ilmu kepada yang lain. Kalau ada orang bilang begini, da'un nas, biarin aja lah orang-orang, tinggalin aja. Hurriyatur ra'yi, biarkan bebas. Kita ini bebas, nggak boleh maksa orang lainnya. Masing-masing terserah lah, bebas. Masing-masing punya pendapat, silakan saja. Jadi nggak usah batasi orang. Jangan
mempersempit orang lain, biarin aja. Apa yang mereka mau gitu ya silahkan aja. Ini hadza kalamun batil. Ini perkataan batil. Jadi kita memberikan kebebasan. Dia kan udah dewasa. Dia kan udah bisa mikir sendiri. Ben, rokok ora usah dipersempit, gitu kan. Ada orang minum minuman khamar kumpul-kumpul. Biarin kan udah bisa mikir sendiri lah mereka. Ada orang main remi, judi. Jelas kita lihat. Biarin itu kebebasan. Silakan mau ngapain aja boleh. Ada orang pacaran, belum nikah tapi yang laki datang terus sampai malam sama orang tuanya, biarin wong udah dewasa. Misalnya kan gitu. Orang kampung juga biarin sampai subuh juga apa-apa. Ini kan bebas kita kan? Misalnya. Nah, ini bahaya. Bahaya. Ini adalah perkataan ahlul dhalal. Wal iyadzu billah. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Perkataan orang tersebut tadi, kita ini kan bebas, nggak usah saling mempersempit. Ini menyelisihi perkataan Rasulullah SAW. Karena yang wajib dilakukan oleh setiap mukmin adalah menyeru manusia supaya mereka hidupnya benar, supaya mengikuti yang benar, dan kita tidak boleh membiarkan kesesatan mereka, nggak boleh. Kita bersikap permisif terhadap kesesatan mereka yang ada di lingkungan kita, itu nggak boleh. Meskipun mereka punya slogan, kita ini kan demokrasi, demokratis, bebas dong. Masing-masing bebas karena masing-masing punya hak atas dirinya sendiri. Kenapa kalian ngatur-ngatur saya kan gitu? Nah, ini kebatilan. Kebatilan. Seandainya manusia itu boleh bebas sebebas-bebasnya, lalu ngapain Allah turunkan Al-Quran? Lalu ngapain Allah utus para rasul? Allah turunkan Quran, itu aturan. Allah utus para rasul untuk memberikan aturan supaya manusia ini nggak kayak binatang. Ngapain aja bebas, nggak boleh. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azan Allah wa iyyakum ajmain. Jadi semua manusia itu ya, di satu sisi memang dia diberikan kebebasan pilihan. Tapi di sisi yang lain Allah sudah buat aturan. Maka setiap kita yang punya akal kita harus ikut. Ikut apa? Ikut Alkitab dan As-Sunnah. Kita disuruh untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi otak kita, pikiran kita ini tidak boleh bebas sebebas-bebasnya. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Jadi bahaya tuh kalau orang ngikutin otaknya tok, ngikutin hawa nafsunya tok, itu bahaya. Nah, dalam agama ini kita harus ikuti sunnah, ikuti Al-Quran. Itu. Saya kira jelas ini ya. Lah kemudian dikatakan hadis yang menjelaskan tentang umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Ini hadisnya hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu sangat kuat karena diriwayatkan oleh 13 orang sahabat. Jadi hadisnya hadis mutawatir. Tapi ada pengurangan, ada penambahan ya. Ada yang mengatakan ketika Rasul ditanya siapa mereka, di dalam satu riwayat yang lain sebutkan al-jamaah, di riwayat ini sebutkan ma'ana alaihi wa ashabi. Ini ikhwas sekalian. Dalam riwayat yang lain disebutkan as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam. Jadi orang yang akan masuk surga yang satu golongan itu adalah as-sawadul a'zam. Maksudnya kelompok yang besar. Rasul waktu ngomong itu yang dimaksud kelompok besar adalah para sahabatnya yang jumlahnya sangat banyak waktu itu. Jadi bukan orang banyak di saat ini. Ini salah, keliru. Tapi ada orang mengartikan as-sawadul a'zam, kelompok orang yang banyak, itu artinya mana pendapat yang diikuti oleh banyak orang itulah yang
akan masuk surga. Ini bahaya. Ya, karena dalam demokrasi kan begitu. Suara terbanyak itu yang benar kan gitu. Padahal belum tentu. Kalau kata sawadul a'zam artinya orang banyak diukur di zaman sekarang. Maka para ulama memberikan penjelasan as-sawadul a'zam yang dimaksud maksudnya sahabat dulu. Itulah yang akan selamat satu kelompok itu. Nah, tapi tadi sekali lagi ada sebagian orang yang katanya siapa mazhab mana, mazhab akidah yang paling banyak diikuti sekarang di Indonesia? Jawabannya kan mazhab al-asya, akidah asyairah katanya. Itulah sawadul a'zam. Maka yang benar yaitu katanya akidah asyairah, pengikutnya Abu Hasan al-Asy'ari. Ini kan ngawur. Kenapa ngawur? Karena hadis ini disampaikan Rasul, Abu Hasan al-Asy'ari belum lahir. Boro-boro dia kakek neneknya pun belum lahir. Nah, itu ya bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi katanya as-sawadul a'zam yang dimaksud adalah siapa tadi? Al-Asy'ariyah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya, Bapak sekalian lihat ya. Jadi Abu Hasan al-Asy'ari itu lahir tahun berapa? Nah, beliau ini lahir tahun 874 Masehi di Basrah di Irak. Rasul tahun berapa? 571. Atau kalau dari Hijriah, beliau lahir di abad ketiga tahun 260 Hijriah. Ya, 260 Hijriah, wafatnya abad keempat di tahun 324. Jadi 200 tahun lebih setelah Rasulullah wafat. Masa mereka mengartikan sawadul a'zam yang disampaikan oleh Rasul 200 tahun yang lalu maksudnya adalah pengikut Abu Hasan al-Asy'ari, kan ngaco, ngawur itu. Jadi yang disebut as-sawadul a'zam maksudnya orang yang mengikuti orang banyak, yaitu para sahabat Rasul. Itu yang maksud as-sawadul a'zam. Ini kita lihat. Nah, baik. Kemudian ya, tadi semua ada di neraka kecuali satu golongan, yaitu ahlus sunnah wal jamaah atau ma'ana alaihi wa ashabi hiyal jamaah. Ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Penjelasan dari dalil yang kelima. Kemudian yang terakhir, rawahu at-Tirmidzi wa rawahu aidan min hadisi Abi Hurairah wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Walakin laisa fihi dzikrun nar, akan tetapi di dalamnya tidak ada penyebutan kata an-nar, neraka. Wa huwa fi hadis Muawiyah inda Ahmad, dan hadis ini juga ada dalam hadis riwayat Abu Muawiyah dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dan Abu Daud wa fihi, dan di dalam hadis itu ada kalimat annahu sayakhruju fi ummati. Sesungguhnya akan keluar dari umatku ini qaumun tatajara bihim tilkal ahwa. Wah, ini ngeri nih. Akan keluar dari umatku suatu kaum tatajara bihim tilkal ahwa. Mereka akan terjangkiti ya, penyakit mengikuti hawa nafsu. Kama yatajarul kalbu bi sahibihi, sebagaimana penyakit anjing gila menjangkiti seseorang yang terjangkiti. Penyakit anjing gila itu ngeri.
Sampai Rasul bilang fala yabqa minhu irqun wala mafsil illa dakhalahu. Tidaklah tersisa dari urat nadi dan dari persendian yang ada dalam tubuh kita, melainkan pasti akan terjangkiti. Terjangkiti apa? Penyakit mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana penyakit anjing gila. Jadi orang kalau udah digigit oleh anjing gila, virusnya akan menjalar ke seluruh tubuhnya, ke semua urat nadi dan ke persendiannya. Pun begitu nanti umatku akan terjangkiti penyakit mengikuti hawa nafsu. Nah ini, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi ngeri sekali. Dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tahukah kamu orang-orang yang mengikuti atau yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Itu dalam surah Al-Furqan ayat 43. Nah, kemudian apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin, maka Allah menyesatkan dia dari ilmu. Wa khatama ala sam'ihi, Allah akan tutup pendengarannya. Wa qalbihi, Allah akan tutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah akan jadikan di atas matanya ada penutup, sehingga matanya nggak bisa lihat yang benar, hatinya nggak bisa mendeteksi yang benar, telinganya nggak bisa dengar yang benar. Famay yahdihi min ba'dillah, lalu siapa yang bisa memberi petunjuk kepada orang itu selain Allah? Ada enggak? Jawabannya ada atau tidak? Tidak ada. Afala tatadzakkarun, tidaklah kalian mengambil pelajaran. Al-Jasiyah ayat 23. Jadi nanti kelak banyak orang ngikutin hawa nafsu. Banyak apa sedikit? Banyak. Ciri-cirinya apa? Yang mikir pakai otaknya tok, dia nggak pernah ngutip Al-Quran, nggak pernah ngutip hadis Nabi. Menurut saya begini. Menurut saya begini. Tidak pernah. Kenapa? Karena qala Nabi begini. Qala Allah jalla wa ala begini. Enggak. Dia menurut saya begini. Menurut saya begini. Nah, itu nanti orang banyak yang seperti itu. Hawa nafsunya diikutin. Itu. Menurut saya, orang yang melarang mengucapkan selamat Natal itu orang nggak bener, radikal misalnya. Kan dia bilang menurut saya. Itu. Nah ini, maka banyak nanti orang yang seperti itu. Ya. Banyak orang yang seperti itu. Menurut saya, perempuan pakai baju seksi dan ketat di ruang publik nggak apa-apa. Misalnya ada orang ngomong begitu, yang penting kan tidak mengganggu orang, kan gitu. Lah dia mengganggu itu. Dikira pakai baju seksi ketat nggak mengganggu? Mengganggu nggak Pak Widodo? Mengganggu. Tapi menurut mereka yang penting nggak ganggu, justru dia mengganggu. Nah ini ya, itu bahaya karena dia bilang menurut saya. Hawa nafsunya yang main. Padahal kalau kita mau kembali kepada hadis, nggak boleh. Kalau kita bilang menurut saya wanita yang berpakaian ketat di ruang publik nggak boleh, haram. Kenapa? Karena Nabi. Nah kita lanjutin. Karena Nabi pernah bersabda, kelak nanti ada nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. La yadkhulul jannata wa la yajidna raihataha. Fa inna raihatal jannati satujadu min masirati kadza wa kadza. Hadis akhrajahu Muslim. Kita sebutin. Saya ngomong bukan hanya menurut saya, tapi karena ada dasarnya. Itu ngikutin hawa nafsu atau tidak? Tidak, karena kita ngikutin Rasulullah. Nah ini. Maka penting kita tahu ini nggak boleh karena dasarnya ini. Nah ini. Ya gitu bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Ya syukur-syukur kalau kita bisa ngapalin juga tuh hadis-hadis Nabi itu. Harusnya kita berusaha ngapalin. Itu pahalanya luar biasa itu. Ya. Jadi harus antum yang udah rutin ngikut kajian harus sudah mulai berpikir gimana ya caranya saya juga supaya bisa hafal hadisnya. Bisa nggak?
Bisa harusnya. Bisa. Atau setidaknya tahu, oh hadis itu disebutkan dalam kitab ini kan ada. Nah itu kan kalau kita ngaji kitab enak. Oh ada dalilnya dalam kitab Fadlul Islam kan ini kan kita baca hadis ini kan di sini. Maka hafalin tuh kita ngaji kitab apa saja. Ada loh hadisnya bahwa nanti orang itu akan ngikutin hawa nafsunya. Terjangkiti penyakit itu sebagaimana orang terjangkiti penyakit anjing gila. Emang ada hadisnya ada. Coba gimana hadisnya? Aku sih belum hafal tapi aku tahu ada kitabnya. Ada dalam kitab Fadlul Islam misalnya. Kan gitu. Kalau kita belum hafal hadisnya, minimal kita tahu rujukannya. Nah ini kalau kita mampu menyebutkan rujukan, mungkin belum hafal hadisnya, insya Allah itu termasuk sudah jauh lebih baik daripada hanya kata saya begini, menurut saya begini. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Ya. Karena nanti itu berbahaya. Jadi saya kira ini penjelasan penting. Lalu dikatakan di sini, barang siapa yang terjangkiti penyakit anjing gila tadi, ya, maka dia akan masuk ke seluruh tubuhnya, ke persendiannya, ke urat-uratnya. Summa yamutu fin nihayah. Kemudian akhirnya dia akan mati. Fakadzalikal ahwa. Begitu juga penyakit ngikuti hawa nafsu, seperti penyakit anjing gila tadi. Penyakit ngikuti hawa nafsu itu akan menjangkiti banyak orang. Masuk ke tubuh orang-orang. Akhirnya apa yang terjadi? Wan nasu yatafarraquna bil ahwa. Orang-orang itu nanti akan terpecah-pecah karena semuanya ngikutin hawa nafsu masing-masing. Wala ilaja lahum, dan tidak bisa disembuhkan. Tidak ada penyembuhnya buat mereka, tidak ada. Kalau sudah gitu, illa kecuali apa? Bil i'tisam bil kitab wa sunnah wa bi fahmi salafus saleh. Kecuali kalau dia kembali berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnah, kepada pemahaman para ulama salafus saleh. Hanya itu caranya. Kalau enggak, ya enggak bisa. Dia akan terus terjangkit penyakit hawa nafsu. Apalagi kalau bacaannya buku-buku orang kafir, orang barat. Ya. Kalau disodorin ini loh kitab hadis, males aku hadis. Dan ada itu orang nggak suka, ini loh, ini hadis kitab hadis Nabi, nggak berkembang gitu. Nah, kan kacau gitu ya orang seperti itu. Ini loh Allah berfirman seperti ini, dah males. Mendengarkannya pun udah nggak mau dia. Apalagi kalau kita coba kamu baca tuh surah ini ayat sekian kamu baca, nggak. Nah, kuno. Nah, tekstualis katanya. Nah, ini ada orang seperti itu nggak mau, ya. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, semoga Allah lindungi kita dari kelompok orang-orang yang mendewakan hawa nafsunya. Maka berdoalah terus, semoga Allah ya, menjadikan diri kita ini istiqomah di atas jalan sunnah. Ya, istiqomah mengikuti Al-Quran dan sunnah, dan istiqomah thalabul ilmi, mencari ilmu terus, karena masih banyak sekali hadis-hadis Nabi yang kita tidak tahu. Lebih banyak yang tahu atau lebih banyak yang tidak tahu? Lebih banyak yang tidak tahu. Nah itu, kita yang katakanlah full seminggu ada majelis ilmu, ya seminggu berapa hari? 7 hari. Seandainya 1 hari kita punya majelis ilmu satu majelis, atau katakanlah 2, berarti ya, seminggu kita belajar berapa kitab? Seandainya 1 hari kita 2 majelis ilmu kita ikutin, berarti sehari kita belajar, seandainya kitabnya beda-beda, 14. Nah, baru 14 kitab tuh. Itu pun berapa tahun selesai kan? Iya enggak? Nah, lalu kitab-kitab lain bagaimana? Masih banyak. Nah, tapi bersyukur ya kita yang sudah mengazamkan ya, mengokohkan niat kita, saya ingin belajar, saya ingin bisa hirs tadi ya. Dia semangat cari ilmu. Nah, ini harus kita syukuri bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Bersyukurlah kita. Insya Allah pasti ada kemuliaan, pasti ada keberkahan. Lain orang yang hidupnya ya cinta kepada ilmu, Allah akan muliakan, pasti itu. Janji Allah kan jelas dalam surah Al-Hujurat ya.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan, pasti itu. Nanti antum bisa ngerasain sendiri, bisa ngaca sendiri. Nah, itu janji Allah, pasti Allah tinggikan derajat kita. Banyak buktilah sudah itu ya. Tidak usah disebut secara rinci. Orang yang cinta ilmu itu akan meninggikan derajat kita. Di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya. Karena ya tadi diistighfari, dikasih rahmat oleh Allah, dimudahkan jalannya ke surga, dimuliakan, ditinggikan derajatnya dan seterusnya. Maka jangan bosan dan jangan futur. Cari ilmu jangan apa itu futur? Lemah, lelah. Kalau kita ngalami futur, koreksi itu niatnya koreksi. Pasti ada yang salah dalam niat. Dia niatnya pasti nggak benar. Maka koreksi niat. Orang kalau niatnya benar pasti kokoh. Mau hujan deras, mau panas, mau capek, mau jauh misalnya, dia akan berusaha gitu ya. Kecuali mungkin capek banget. Kalau tetap jalan, ngantuk jatuh di jalan ya, itu jangan ya, istirahat ya. Ya. Tapi kalau dalam keadaan normal-normal saja, dia tetap berusaha. Nah, ini karena ya majelis ilmu itu adalah raudhatun min riyadil jannah, kata Rasul. Taman dari taman-taman surga. Kita kalau ke taman seneng nggak? Seneng. Orang beriman itu pasti senang ke taman, apalagi taman surga. Apa itu taman surga? Majelis ilmu, majelis zikir seperti ini. Maka barang siapa yang melihatnya, kata Rasul, mampir ke taman surga itu, yaitu majelis ilmu. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, sekali lagi kita berdoa semoga Allah memberikan ya sifat istiqomah, mengokohkan sifat istiqomah dalam hati kita masing-masing untuk terus sama-sama kita belajar sampai ajal menjemput kita. Pokoknya selama masih ada umur, teruslah berusaha meluangkan waktu untuk thalabul ilmi agar apa tadi? Agar kita ya, bisa berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Tidak ngikutin hawa nafsu, ya, tidak gampang-gampang mengikuti ahlul bid'ah. Tidak tasahul ya. Karena ngeri ya, itu ngeri. Nah, maka sekali lagi orang yang sudah tahu ilmu dia akan kokoh, punya prinsip mengikuti Alkitab dan Sunnah. Jadi saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum diakhiri, barangkali ada di antara bapak-bapak dan ikhwas sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Ada waktu sekitar 3 atau 5 menit. Ya, monggo Mas Fajar. Islam kan datang dalam keadaan terakhir. Iya. Iya. Dan sikap kita untuk menghadapi sekarang yang zamannya sudah banyak orang yang mengikuti akal pikiran bukan mengikuti hadis ya. Sikap dan langkah kita untuk menghadapi zaman yang mulai rusak ini gimana? Apakah kita harus maaf, ternyata saya termasuk orang yang mengasingkan diri. Jadi saya cenderung mengikuti sunnah saja meskipun adanya ada undang-undang pernikahan. Saya kan sudah berkali-kali teman-teman pakai itu semua. Ya. Saya tidak mungkin sendiri, saya kan mengasingkan diri. Karena ada kemungkaran dalam pernikahan. Apakah sikap seperti itu terus kita lakukan untuk bisa mengkantor diri kita, untuk menjaga diri kita, melindungi diri kita, ya. Nah, terima kasih. Ya betul. Sikap antum itu udah benar. Setiap kali ada kemungkaran kita menjauhi kemungkaran. Kalau bisa ya kita ingkari, kita hentikan kemungkaran itu. Maka apa yang sudah antum lakukan itu sudah benar. Antum dapat undangan pernikahan, menghadiri undangan pernikahan itu hukumnya wajib. Para ulama jumhur mengatakan wajib. Tidak ada undangan yang wajib dihadiri kecuali undangan pernikahan. Sementara undangan lain, undangan selamatan anak baru lahir misalnya, akikoh, hukumnya sunnah. Sunatan, adain syukuran, hukumnya sunnah. Terus syukuran rumah, menempati rumah baru, diundang kita hadir, hukumnya sunnah. Para ulama katakan hukumnya sunnah. Nah, yang wajib dihadiri itu ya,
Apa kan ada hakul muslim alal muslim itu ya. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah idza da'ahu fa'ajibhu. Kalau dia mengundang kita, jawab undangan itu. Maksudnya undangan Tetapi para ulama memberikan batasan. Bila mana dalam acara pernikahan tersebut yang kita wajib menghadirinya ternyata ada kemungkaran, maka kita wajib mengingkarinya dengan cara apa? Ya kalau kita lemah nggak usah hadir. Kalau kita punya kekuatan, datangi, nasihati langsung. Pak nggak boleh loh begini, nanggap dangdutan, organ tunggal. Mbak tolong ya pulang aja udah, nggak usah tampil di sini. Kalau kita berani kan gitu. Sekarang sudah berapa tahun, mungkin ada 3 kali pernikahan di teman kerja. Tak tanya dulu setiap mau. Hidayahnya kan nggak ada tertulis. Hiburannya apa? Enggaknya udah gimana dia? Teman ada, oh ya maaf kalau ada unsurnya saya nggak hadir. Saya bilang gitu, saya ngerti sekarang. Ya. Udah benar. Paling teman antum bilang nih, Mas Fajar tuh aneh tenan nih orangnya. Pasti antum udah anggap aneh kan? Ya iya betul al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam datang memang aneh dan akan kembali aneh kata Rasul. Jadi kalau kita mencoba menghidupkan sunnah, orang aneh. Kenapa aneh? Karena banyak nggak kenal sunnah. Itu sebabnya mereka bilang kita aneh, nggak kenal. Kalau dia tahu sunnah, niscaya dia nggak akan mengatakan itu aneh. Jadi banyak sunnah dianggap aneh. Ya. Itu. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi ada wanita bercadar dianggap aneh, kan gitu sekarang. Ada orang celana di atas mata kaki aneh, beda dari yang lain kan gitu. Gara-gara beda dari yang lain lalu dianggap aneh. Padahal dia yang benar, punya prinsip ngikuti sunnah. Tapi orang bilang nih orang aneh. Enggak hujan, enggak banjir, kok pakai celana seperti itu kan? Kan begitu biasanya kan. Nah ini dijauh-jauhkan ya. Bahkan supaya orang itu enggak melakukan sunnah pada dirinya, lalu dituduh macam-macam. Nah, supaya orang tidak ngikutin sunnah berjenggot misalnya, maka setiap orang berjenggot itu teroris. Setiap orang berjenggot itu radikal. Kalau ada PNS berjenggot pecat, PNS bercelana cingkrang dikeluarin kan gitu. Itu saking apa? Bukan hanya sekedar merasa aneh, tapi ini harus dimusnahkan orang-orang seperti ini kan ngeri kan? Wah jadi orang pada takut, lama-lama kan jadi asing orang. Nah ini ya, kan jelas banyak faktanya. Ada dosen di mana tuh? Di luar Jawa ya, perempuan pakai cadar dikeluarkan, dipecat. Padahal PNS. Nah itu ya. Nah ini jadi itulah ya. Kalau orang sudah semakin jauh dari ilmu, semakin jauh dari sunnah, dia akan ngikutin hawa nafsu. Dan orang-orang yang berusaha menghidupkan sunnah dalam dirinya akan dianggap aneh. Maka tidak usah gentar ya. Bertahanlah terus meskipun memang berat. Dan kita semua sudah tahu kan kata Rasul, berpegang teguh kepada sunnah itu ibarat kita memegang bara api di tangan kita. Hampir semua orang tidak akan kuat. Hampir semua orang tidak akan kuat. Tapi kata Rasul, tapi tetap akan ada. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khadafahum hatta ya'tiya yaumul qiyamati. Akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku yang berada di atas yang hak, ngikutin kebenaran, tidak menggentarkan mereka orang-orang yang suka mencaci dan mencela mereka, dan tidak pula menggentarkan mereka orang-orang yang menyelisihi, yang berbeda dengan mereka ini, sekelompok kecil umatku. Sampai kapan? Sampai hari kiamat akan ada. Dan semoga kita termasuk Taifah itu. Nah, Taifah itu kelompok yang ditolong oleh Allah. Taifah Mansur atau Al-Firqah An-Najiyah, ya kelompok yang selamat. Yang berusaha menerapkan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupannya. Ngikuti seberat apapun, ikuti. Bahkan meskipun resikonya dipecat gitu ya. Antum kerja, pawikan misalnya, kerja di kampus. Dimarahin gak punya jenggot? Enggak ya? Alhamdulillah. Mungkin kalau di kampus negeri gak boleh antum itu ya. Ya. Antum udah negeri ya?
Ya, tapi alhamdulillah masih kondusif ya, mudah-mudahan seperti itu terus ya. Ada orang-orang alergi gitu melihat kok kerja di lembaga negeri punya pemerintah berjenggot kan gitu. Nah, semoga tidak begitu di kampus antum ya. Itu Mas Fajar, jadi apa yang antum lakukan benar ya. Tapi tadi kalau antum mampu merubah, hadirlah antum, rubahlah. Nasihati orang-orang itu, nasihati teman antum tadi. Atau sebelum itu terjadi antum nasihati, saya mau hadir kalau kamu nikah, syaratnya nggak usah ada organ tunggal. Ngapain? Itu kemungkaran. Antum ngabis-ngabisin uang aja. Ya, ada kemaksiatan. Hah? Cuma pakai jilbab. Yang pernah waktu itu ada teman. Iya. Keluar dari teman pakai apa? Dibuka gitu. Dibuka terus dipakai. Ketika istirahat tak berani. Maaf. Dan lama awal. Ya. Panas sih. Lebih baik mandinya atau panas langka. Dia menunggu. Iya betul. Nah kalau mampu itu bagus sekali. Sekarang yang mungkin ya apa lah, mereka awal-awalnya masih ada ilmu sama saya, tapi kalau saat dia takut sama awal. Ya. Takutnya bukan karena makhluk ya, tapi karena Allah yang Maha menciptakan. Alhamdulillah kalau begitu. Yang lain masih ada? Ya, monggo. Tanggal 1 itu hari Jumat. Ya, malam besok ya. Nah, terus? Jelas itu lebih bagus, jauh lebih bagus daripada kumpul menyambut tahun baru. Kan kadang ada nggak kumpul sih, nggak beli trompet, tapi tetap kumpul sambil bakar jagungnya, sama aja, ya kan, kumpul ngapain kan gitu. Itu sama aja, setelah tidak sadar dia sebenarnya menyambut kedatangan tahun baru. Ya, intinya nggak usah. Lebih baik kita tadi masuk ke masjid i'tikaf, baca surah Al-Kahfi, baca kitab, baca buku, hadir di majelis ilmu. Kalau kumpul untuk ada kajian rutin ya itu udah kumpulnya karena memang udah rutin kan gitu. Nah, ini. Jadi besok malam Jumat ya. Nah. Ya itu. Itu. Bapak pesan. Ya. Ya lebih baik kita tidur aja. Tidur nanti jam 3, jam 2 bangun sholat tahajud. Gak usah ngikutin ritmenya mereka. Oh mereka gak pada tidur sampai jam 2. Ya kita tidur aja. Kita tidurnya ngapain? Begadang kayak mereka kan gitu. Nanti jam 3 bangun. Mereka udah pada keok, ya, udah pada loyo, kita sholat lain. Gitu. Ya, baik. Jadi gitu ya teman sekalian. Mudah-mudahan Allah ya, bukakan pintu hati kita untuk terus istiqomah mengikuti sunnah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian antum semua. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Nanti ya ditutup oleh Mas Yoyo selaku pembawa acara. Saya akhiri, mohon maaf ya sekali lagi. Saya akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.